Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini punya Mutim sudah bisa bersuara ya. Cek suara dulu, bisa mendengar suara saya? Iya Pak, bisa. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Namun dalam hal ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberikan kemudahan dan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iya kan amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembunuhan. Silahkan untuk membuka bukunya. Ada bukunya enggak? Ada Pak. Oke. Pembunuhan ini masih di bab pertama ya. Iya Pak. Oke, sebelumnya saya pengen meminta pendapat dari kalian. Apa sih pembunuhan itu? Pembunuhan itu bisa dikatakan adalah suatu bisa dibilang kejadian ataupun peristiwa yang bisa menyebabkan itu orang meninggal. Oh, meninggal ya. Ya, untuk Nurul Aini, kira-kira apa pembunuhan menurut sampean? Kalau menurut saya pembunuhan itu yang dilarang. Nah, itu menyebabkan masyarakat. Oke. Jadi pembunuhan ini bukan sesuatu yang apa namanya ya? Yang asing ya. Ya, jadi pembunuhan ini sesuatu yang sudah sering kita lihat. Ya. Kalian tahu enggak? Pembunuhan itu dilarang apa gimana? Dilarang. Dilarang ya. Siapa saja pasti melarang ya. Nah, jadi pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang atau merusak apa namanya unsur-unsur penting dalam tubuh kita sehingga tidak bisa berfungsi. Satu contoh, kepalanya lepas. Nah, berarti sudah tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai penghilangan nyawa yang disebut dengan pembunuhan. Nah, dalam Islam pembunuhan itu disebut dengan al-qatlu. Ya. Al-qatlu itu pembunuhan dalam istilah syar'inya. Nah, dalam syariat pembunuhan itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama namanya qatlul amdi. Yang kedua namanya qatlu syibhul amdi. Yang ketiga adalah qatlul khata. Ya. Kalian bisa melihat di bukunya, qatlul amdi itu adalah pembunuhan yang disengaja. Nah, kenapa kok disebut sengaja? Karena ada unsur kesengajaan, ada niatan, dan menggunakan alat yang lazim untuk membunuh. Salah satu contohnya adalah kalian menembak ya, atau menebas leher seseorang. Nah, itu ada niatan, ada keinginan, ada kesadaran untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Jadi dalam Islam disebut dengan qatlul amdi.
Ya, qatlul amdi itu adalah pembunuhan yang disengaja. Jadi ada niatan, ya, ada niatan, dia sadar akan apa yang dia lakukan, ada niatan untuk membunuh dan menggunakan alat-alat yang dapat menghilangkan nyawa. Banyak ya, bisa menggunakan alat yang tajam, pisau, belati atau sesuatu yang dapat merusak anggota tubuh yang akhirnya meninggal dunia. Itu namanya dalam Islam qatlul amdi, ya, atau pembunuhan yang disengaja. Nah, dalam Islam kita itu tidak boleh, ya, tidak boleh membunuh darah atau menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena Allah sangat menjaga, ya, sangat menjaga. Dalam Al-Qur'an difirmankan oleh Allah, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Nah, itu artinya kita tidak boleh membunuh darah yang diharamkan oleh Allah. Berarti yang dilarang. Jadi tidak boleh kita membunuh seseorang yang tidak boleh dibunuh. Ya. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Satu contoh, seorang algojo itu membunuh atau menghukum mati. Nah, itu ada kesengajaan kan? Tidak apa-apa, karena alasannya adalah hak, yaitu benar. Kalau sudah hakim memutuskan untuk dibunuh, berarti dia harus dibunuh. Nah, itu. Jadi kita intinya tidak boleh melakukan pembunuhan, apalagi dilakukan dengan sengaja. Nah, lalu bagaimana kalau kita itu membunuh dengan sengaja? Kita akan diberikan sanksi atau hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, hukumannya adalah kisos. Ya. Pernah dengar masalah kisos? Enggak, Pak, masih belum. Masih belum ya. Kalau belum, saya kenalkan. Kisos itu adalah hukuman timbal balik. Artinya hukuman yang setimpal. Jika yang dihilangkan nyawa, maka hukumannya pun harus dibayar dengannya nyawa. Kalau orang membunuh secara sengaja, hukumannya adalah kisos. Berarti yang membunuh tadi harus dibunuh. Harus dibunuh. Loh, siapa yang membunuh? Bukan orang biasa ya. Bukan keluarga korban, bukan. Tetapi tetap harus diberikan kepada hakim. Dalam Islam ada yang namanya peradilan Islam. Jadi orang yang membunuh secara sengaja, ancamannya adalah hukuman mati. Hukuman mati, tidak boleh ditawar. Namun kecuali mendapat yang namanya ampunan. Dari siapa? Yaitu dari keluarga korban. Umpamanya si A dibunuh oleh kalian. Si A punya saudara, punya ayah, punya ibu, punya adik dan lain sebagainya. Kalau tidak dimaafkan oleh salah satu keluarga, maka hukumannya adalah kisos, harus dibunuh. Kalau dimaafkan, maka di situ tidak dibunuh, melainkan membayar yang namanya diat. Diat itu adalah sebuah harta yang ditunaikan kepada ahli waris si korban tadi. Jadi yang membunuh harus membayar sejumlah harta. Banyaknya adalah 100 ekor unta. 100 ya jumlahnya. Tahu unta kalian? Tahu ya, yang lehernya panjang.
Oh, kalau tidak ada unta harus pakai apa? Ini adalah pengkiasan. Ya, di Indonesia tidak ada unta. Akan tetapi ada hal yang lain namun nilainya tidak jauh beda dengan unta. Nah, jadi di sini adalah alat ukurnya adalah unta. Karena Islam ini kitab sucinya ini kan turunnya di Mekah dan Madinah, tidak turun di Probolinggo ya. Andai saja turun di Probolinggo mungkin alat ukurnya nanti beda, sapi atau kerbau gitu kan ya. Karena Nabi Muhammad sendiri menerima wahyu itu berada di kota Mekah dan di Madinah. Jadi di sini bukan berarti harus unta, tidak. Namun di sini adalah alat ukurnya, yaitu harus membayar 100 ekor unta. Nah, kalau membunuhnya sekarang berarti mengambil harga unta yang saat ini jumlahnya adalah 100. Wah, berapa juta? Nah, dari 100 ini dipilah, ya dirinci, ada 30 ekor unta betina yang umurnya 3 sampai 4 tahun. Terus 30-nya lagi itu umurnya 4 sampai 5 tahun. Terus yang 40-nya itu adalah unta betina yang sedang hamil. Ya, ngandung ya. Jadi itu perinciannya. Jadi harga nyawa manusia ini tidak murah. Bayangkan, kalau 1 juta saja satu unta, berarti kalau 100 ekor berarti sudah 100 juta. Nah, itu ukurannya. Jadi ada 2 hukuman bagi pelaku pembunuhan disengaja. Yang pertama adalah kisos. Nah, jangan sampai lupa, yang pertama adalah kisos. Kalau dimaafkan, membayar yang namanya diat. Ya. Diat ini berupa harta yang ditunaikan kepada ahli waris si korban yang dibunuh. Itu pembunuhan yang pertama. Ingat ya, yang pertama adalah qatlul amdi. Ya, adalah pembunuhan disengaja. Terus yang kedua adalah seperti disengaja. Namanya qatlus syibhul amdi. Semi sengaja, hampir sama dengan sengaja. Kenapa kok hampir sama? Karena niatannya itu kayak disengaja, namun tidak dibarengi dengan niat membunuh. Ya, contohnya adalah umpamanya sampean guyon sama temennya duduk, lalu kalian datang dari belakang memberikan kejutan, ya, mengagetkan temannya. Ternyata temannya punya penyakit jantung. Alhasil setelah jantungnya kumat, meninggal. Nah, ini juga disebut dengan pembunuhan, namun kategorinya adalah pembunuhan syibhul amdi. Seperti disengaja. Ada kesengajaan tadi untuk memukul atau menggertak temannya, tapi tidak ada niatan untuk membunuh. Tidak ada niatan untuk membunuh. Jadinya apa yang dilakukan tadi menyebabkan orang lain meninggal dunia. Masih dikatakan pembunuhan, tetapi pembunuhannya disebut dengan pembunuhan seperti disengaja. Nah, ini hukumannya tidak dikisos, tetapi membayar diat. Ya, membayar diat. Jadi tidak dibunuh juga. Berbeda dengan pembunuhan yang disengaja tadi. Itu macam pembunuhan yang kedua, yaitu namanya qatlus syibhul amdi, yaitu pembunuhan seperti disengaja. Terus yang ketiga, macam pembunuhan yang ketiga, yaitu adalah qatlul khata'. Ya.
Qatlul khata' ini namanya pembunuhan tidak disengaja atau salah dalam maksud, salah dalam tujuan. Ya. Jadi salah sasaran. Contohnya adalah ada seorang pemburu, bukan pembunuh ya, pemburu. Yang diburu adalah hewan. Seperti burung. Pakai senjata atau senapan, biasanya disebut dengan bedil ya. Ditembakkan ke burung tersebut. Namun ternyata pelurunya nyasar. Nyasar mengenai seseorang yang tidak jauh dari tempat kejadian. Mengenai seseorang lalu orang tersebut meninggal. Nah, ini tidak ada unsur kesengajaan terhadap objek tadi. Ya, sasarannya adalah burung. Tetapi pelurunya nyasar terhadap orang yang tidak diketahui. Nah, ini namanya disebut dengan pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Jadi salah dalam maksud, salah dalam tujuan. Jadi salah sasaran. Nah, ini juga termasuk dari pembunuhan walaupun tidak disengaja. Dan hukumannya pun juga membayar diat, akan tetapi diatnya mukhaffafah. Kalau tadi diatnya mughalladah, ini diatnya adalah mukhaffafah. Sama membayar 100 ekor unta juga, akan tetapi umurnya lebih muda, perinciannya juga lebih muda umurnya. Namun sama membayar 100 ekor unta. Jadi dari ketiga macam pembunuhan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita hidup di dunia ini dijamin oleh Allah akan keselamatan kita, akan nyawa kita. Jadi tidak boleh seenaknya menghilangkan nyawa seseorang. Karena ancamannya tadi kalau pembunuhannya disengaja maka ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Kalau tidak disengaja maka membayar diat. Ya, atau seperti sengaja tadi membayar diat mughalladah. Terus ketika salah atau pembunuhan yang tidak disengaja atau qatlul khata' itu hukumannya adalah membayar diat mukhaffafah. Jadi ada 3 macam pembunuhan itu. Ya. Jadi hukumannya beda-beda tergantung dari bagaimana proses atau cara membunuhnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup saya buka ya untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Kalau tentang pembunuhan saya sudah tidak ada yang ditanyakan. Tapi kalau orang yang bunuh orang yang bunuh diri, diri. Ya, dijelaskan bahwa bunuh diri itu bukanlah suatu jalan, bukanlah suatu jalan keluar, bahkan itu merupakan suatu dosa. Kalau bunuh diri di sini tidak termasuk dari kategori pembunuhan, karena pengertian dari pembunuhan adalah penghilangan nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang lain. Kalau membunuh dirinya sendiri, dosanya ditanggung sendiri. Diingat ya, bunuh diri bukan jalan keluar terbaik. Bahkan itu merupakan suatu dosa besar. Ya. Karena kalian termasuk darah tadi ya. Ya, haramallahu, darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Karena ada 2 ya, ada darah yang halal ditumpahkan, ada darah yang haram ditumpahkan. Kalau kita umat Islam, darah yang haram ditumpahkan adalah saudara-saudara kita, yaitu se-Islam, seiman. Ya. Yang boleh ditumpahkan siapa? Ya orang yang memusuhi kita, memusuhi umat Islam, yaitu orang-orang musyrik. Dari Islam dia keluar dari Islam, lalu dia
menentang Islam, maka itu yang disebut dengan darah yang dihalalkan. Jadi tidak apa-apa membunuh orang musyrik, ya, orang kafir. Ya, tapi kafirnya harus dilihat, ya, karena kafir itu banyak, ya. Ada kafir yang yang boleh dibunuh, ada kafir yang tidak boleh dibunuh. Satu contoh, kita punya tetangga, tapi tidak beragama Islam. Bukan berarti kalian boleh membunuhnya, karena dia bukan muslim, bukan, ya, tidak boleh. Karena apa? Karena dia hidup berdampingan dengan kita, ya, dan tidak mengganggu aktivitas kita, tidak tidak memusuhi Islam, kan ya? Karena Allah sendiri membebaskan, silahkan memilih agama apa aja, kan ya? Lakum dinukum waliyadin, terserah. Kamu mau agamanya Kristen silahkan, Katolik silahkan, Islam silahkan. Nah, jadi yang boleh dibunuh tadi adalah orang kafir yang menentang Islam secara nyata. Kalau orang kafirnya atau bukan Islamnya tetapi tidak ikut campur urusan kita, tidak mengganggu kita, tidak boleh kalian tumpahkan darahnya. Jadi jelas ya, bunuh diri jangan sampai dilakukan. Ada lagi? Silahkan. Kalau orang yang membunuh tanpa menyentuh tuh contohnya kayak mainnya dukun itu gimana, Pak? Mainnya dukun? Gimana maksudnya? Membunuh tanpa menyentuh, Pak. Oh, membunuh tanpa menyentuh lewat santet, ya. Nah, betul. Begini, saya kasih gambaran ya. Saat kita berbicara tentang hukum itu sesuatu yang terlihat. Ya, hukum itu akan divonis kalau dia terbukti. Dan pembuktiannya kalau di situ dohir, pembuktiannya dohir. Kalau di situ goib, maka pembuktiannya nanti goib. Memang yang seperti itu kalau dilihat dari kebiasaan kita, orang membunuh harus ada saksi atau buktinya. Nah, kalau santet tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa dijerat oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Namun akan tetapi ketika dilihat dari perspektif Islam, di situ terlihat ada niatan, kan tadi yang membunuh maksudnya ada niatan meskipun tidak menyentuh, tetapi menggunakan alat yang menghilangkan nyawa. Alatnya apa? Santet tadi, kan gitu. Memang dia lepas dari hukum yang ada di negara ini, tapi tidak akan pernah lepas hukum Allah. Allah itu maha tahu, kan ya. Kalian mau sembunyi di mana saja Allah tahu. Apa yang kalian lakukan ya Allah tahu. Nah gitu. Jadi intinya untuk santet dan lain sebagainya itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau masalah pidana itu sangat sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi nanti hukumannya akan ditagih di akhirat. Lebih baik hukuman itu ditunaikan di dunia daripada ditunaikan di akhirat. Gambarannya gini. Kalau hukuman di dunia, umpamanya hukuman mati dah, itu kan hukuman paling enak. Karena dihukum sekali wes, tidak ada rasa sakit sama sekali, kan ya. Coba ketika nanti di akhirat kita percaya, umpamanya ada malaikat yang yang menyiksa kita, ada istilahnya disetrika, ya, ditaruh di di api yang membara. Setelah hancur, kita akan kembali lagi. Ya diamuk lagi sama malaikat, seterusnya seperti itu. Kan lebih baik dihukum di dunia. Kalau dihukum mati wes selesai, tidak ada rasa sakit lagi, tanggungan lunas. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang membunuh ya. Belum pernah ada yang membunuh.
Jangan sampai ya. bunuh nyamuk sering, Pak. Oh, kalau membunuh nyamuk sering ya tidak apa-apa ya. Karena syarat membunuh ini salah satunya derajatnya sama ya. Saya kasih tahu derajatnya sama. Manusia dengan manusia. Karena hukum qisas itu kan kayak gini, wa katabna alaihi anna nafsa bin nafsi. Nah, nafsah bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jadi umpamanya sampean manusia dengan semut tidak sama. Ya tidak apa-apa dah dibunuh. Kalau nakal ke kalian, kalau tidak ada alasan janganlah. Karena dia makhluknya Allah juga punya hak untuk hidup ya. Nyamuk, semut dan lain sebagainya. Ngenget-nenget ya. Apa ya setiap saat sampean digigit. Masuk gigit nyamuk dah. Enggak kan ya? Nyamuk gigit enggak? Wah, nyedot ya. Ada giginya kan? Coba nanti di pelajaran biologi diteliti ya. Ada giginya ndak nyamuk itu gitu. Yang saya tahu nyamuk ada jarumnya saja, ndak ada giginya. Karena yang menggigit secara umum adalah gigi. Kalau jarum nyuntik ya. Jadi rubah nanti disuntik nyamuk. Nah, gitu ya. Ya. Ada salah apa namanya? Salah persepsi gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Mana videonya ini? Gimana? Oh, seperti tawuran. Nah, oke. Bagaimana kalau tawuran? Ya, orang tawuran itu kan biasanya banyak ya. Satu contoh ini. Kalian ikut dalam rombongan tawuran, artinya jamaah. Ya, jamaah ya. Jamaah tawuran gitu loh. Sampean berada di firqahnya tawuran itu, ada di barisannya tawuran. Lalu terjadi yang namanya perkelahian. Setelah itu mereka meninggal dunia. Ada korbannya. Nah, bagaimana status kalian? Maka status semua yang berada di barisan itu harus dihukum qisas. Karena tidak mungkin ada tawuran itu tidak niat untuk mukul. Tidak mungkin. Itu sudah jelas. Kalau tawuran, penganiayaan secara bersama-sama berjemaah ya, itu semuanya kena. Nah, makanya harus hati-hati kalau ada hal yang demikian, tolong hindari. Meskipun kalian tidak ikut memukul, tetapi yang dipukul temanmu, ya, itu meninggal dan kalian berada di jemaah itu ya, jemaah tawuran, maka kalian dalam Islam harus diqisas semua. Kalau hukuman mati, mati semua. Naudzubillah ya. Jadi tidak boleh kalian kalau ada tawuran segera menghindar. Ya, karena ibaratnya gini, air satu gelas, lalu air itu kan suci. Mau sampean minum. Lalu yang masuk satu saja, ya kotoran apa itu? Cicak itu, cepluk. Nah, masuk ke situ. Mau ndak sampean minum? Kira-kira, ndak mau ya. Jadi seperti itu ya. Nah, pandangannya ke sana ya. Jadi kalau sampean berada di dalam jemaah tawuran, lalu ada korban meninggal, maka kalian akan dikenakan hukuman qisas semua. Ya, karena jelas kalau tawuran tuh ada unsur kesengajaan, ya, ada niatan. Ya, kalau tidak niat berarti bukan tawuran, ya, bukan tawuran, perang-perangan. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada ya? Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang dan macamnya ada 3, ada sengaja, seperti sengaja, dan tidak sengaja. Baik, untuk selanjutnya
Untuk tugas nanti saya kirim LKPD-nya ke kalian dan tolong kalian kerjakan ya. Segera dikerjakan dan nanti akan segera dinilai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.